Wah ini, putih banget ya, gimana ya kalau yang nggak kelihatannya, yang kelihatannya aja udah begini. Selamat datang di podcast Data Academy. Podcast ini merupakan podcast yang digawangi oleh Trade Union Right Center atau TURC, bekerja sama dengan FNV Mondial dan Wage Indicator di Belanda dan gajimu.com. Podcast ini merupakan upaya kami agar pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 yang sebelumnya telah disahkan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019 tentang penghapusan praktik pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Indonesia sebetulnya sudah mempunyai undang-undang yang mengatur soal pelecehan dan kekerasan seksual, yaitu di Undang-Undang TPKS yang disahkan beberapa waktu yang lalu. Namun praktek pelecehan dan kekerasan masih banyak terjadi di dunia kerja. Misalnya saja seperti larangan cuti haid, pemutusan hubungan kerja atau PHK atau tidak diperpanjangnya kontrak bagi pekerja perempuan yang mendekati kehamilan, pelecehan dalam bentuk fisik dan non-fisik, pelecehan verbal dan non-verbal, makian, paksaan untuk melakukan jam kerja lembur, bekerja 16 sampai 20 jam kerja per hari, pelanggaran privasi saat mengganti pakaian di kamar mandi dan tuntutan target yang tinggi ketika jam ekspor, dan masih ada banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Saat ini di depan saya sudah ada Mbak Reta. Selamat siang Mbak Reta. Iya, selamat siang Mbak Kiki. Mbak Reta ini dari Perkumpulan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Terima kasih Mbak Reta sudah datang di podcast Data Academy. Mungkin Mbak Reta bisa menceritakan terlebih dahulu kepada kita semua sebetulnya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI itu apa dan apa aktivitas Mbak Reta di PPDI. Silahkan Mbak Reta. baik, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih juga nih udah diundang di Sama-sama Mbak Reta. podcast-nya TURC. PPDI atau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia adalah organisasi sosial penyandang disabilitas. Kami mengadvokasi, dan mendampingi pemerintah untuk, dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi kan penyandang disabilitas sama nih, Mbak Kiki, seperti, masyarakat lainnya. Kami juga memiliki seperangkat hak yang harus dipenuhi oleh, Iya, betul. pemerintah gitu Hmm, ya, hmm, di antaranya adalah salah satunya adalah hak bekerja. Nah, nama saya Mahreta Maha, saya adalah disabilitas netra. mmm, Kalau kita tahu ya disabilitas netra itu memiliki hambatan dalam penglihatan. hmm, Saya, sebagai, anggota di Departemen Pendidikan dan Pelatihan. hmm. Salah satu tugas-tugas kami di PPDI itu adalah mengadvokasi, mendorong pemerintah agar memenuhi, mmm, hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas, Hmm, gitu. hmm. Jadi kami mendampingi pemerintah dalam, setiap upaya-upaya, perlindungan hak, dan pemenuhan hak ini, termasuk pembuatan undang-undang gitu ya, mendorong pemerintah, untuk melaksanakan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, itu salah satunya kegiatan PPDI, dan juga kami juga ada kegiatan secara internal, yaitu memberi, pemahaman kepada penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, anggota PPDI, agar lebih sadar akan hak-haknya, begitu. Oke. Ternyata, ruang lingkupnya cukup luas ya untuk, PPDI ini, apa namanya, mengadvokasi teman-teman yang, disabilitas gitu ya. Mbak Reta kalau di PPDI sendiri, teman-teman disabilitas seperti apa yang, tergabung di PPDI? Iya, karena kami PPDI ya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, jadi kami seluruh ragam disabilitas. Jadi, pengurus kami itu adalah perwakilan dari masing-masing ragam disabilitas. Jadi seperti saya tunanetra, ketua umum kami Bapak, Gufroni Sakaril, beliau adalah, disabilitas daksa. Ada teman-teman disabilitas tuli juga, ada teman-teman disabilitas, eee perwakilan dari disabilitas intelektual, Hmm, dan lain-lain. Jadi hmm, kami, seluruh ragam hmm, disabilitas ada iya, di PPDI gitu. oke.
Tadi kan Mbak Reta juga sempat, me-mention soal, bahwa disabilitas itu punya hak yang sama ya, untuk bisa bekerja gitu. Bahkan, kalau kita tahu ada peraturan yang, mengharuskan perusahaan, punya kuota tersendiri untuk teman-teman disabilitas. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini ya Mbak Reta, itu bagaimana sih peluang teman-teman disabilitas untuk bisa terserap di dunia kerja di Indonesia? Oke, sebenarnya betul Mbak Kiki, peraturannya itu sudah ada, sudah bagus banget gitu ya. Oke, Itu seperti tadi Mbak Kiki bilang, itu sudah ada di, Undang-Undang Nomor 8 ya. Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana dikatakan ada, affirmative action-nya lah, Mmm, agar penyandang disabilitas ini bisa bekerja gitu ya. ya. Bagaimana caranya? Dengan pemberian kuota. Pemberian kuota di mana undang-undang ini mewajibkan ada pemberian kuota, yaitu, 1% untuk perusahaan swasta, 2% untuk lembaga, pemerintah dan BUMN serta BUMD gitu ya. Ini Oke. ada di pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mmm, Nah, dan juga, sebenarnya sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur atau, yang linier gitu, yang mhm, comply sama, undang-undang ini. iya, Namun yang jadi masalahnya memang masih banyak tantangan yang dihadapi baik oleh, pemberi kerja dan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Sehingga, kita, masih terus harus mendorong agar bagaimana agar pemenuhan kuota ini bisa tercapai gitu. Sampai hari ini sih, belum belum sepenuhnya terpenuhi kuota ini ya, belum semua perusahaan, mempekerjakan penyandang disabilitas, apalagi sampai memenuhi sampai 1% atau iya, 2% iya, gitu, belum sampai, Mbak. Tapi memang untuk dalam level, kebijakan itu sudah cukup baik. Seperti mmm, juga, saat ini sudah ada, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan peraturan mengenai unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Untuk peraturannya dari sisi peraturan memang Indonesia sudah, cukup, memberikan kesempatan. Nah, namun pada pelaksanaannya di lapangan, masih kurang. oke. Jadi sebetulnya di peraturannya tuh sudah ada ya, di undang-undang sudah diatur, tapi ternyata dalam implementasinya gitu ya, itu ternyata Iya, masih masih kurang. masih sangat jauh Mhm. dari yang kita harapkan. Iya, kalau bentuk kekurangannya dalam implementasi itu seperti apa contohnya? Mungkin biar teman-teman pendengar juga bisa mengetahui, oh ternyata yang dialami oleh teman-teman disabilitas itu salah satu, kekurangan gitu dari implementasi peraturan ini. Iya, jadi memang, adanya kekurang pahaman, masyarakat terhadap siapa sih penyandang disabilitas gitu ya. Karena memang pandangan kita terhadap penyandang disabilitas itu masih masih punya pandangan lama gitu ya. Kita masih tetap berpikir bahwa, "Aduh, kalau ada tunanetra yang melamar, ini bisa kerja apa ya?" Atau, "Aduh, kalau, dia nggak bisa dengar, terus dia bisa ngapain? Gimana nih cara komunikasinya? Gimana nih Mmm, saya, mau berinteraksi? Gimana nih manggil, dia yang nggak bisa dengar?" Gitu. Atau tunanetra, mau mau melamar, "Aduh, gimana dia bisa baca?" Gitu ya. Masih ada perspektif itu di dalam pikiran kita. Atau misalnya mhm, pengguna kursi roda datang kita masih, eee gedung kami banyak tangganya, ruangan kerjanya sempit. Nah, mmm, hal-hal ini yang membuat hambatan bagi kami gitu. Sebenarnya, penyandang disabilitas ini adalah juga sama seperti teman-teman lain gitu ya. Misalnya, kita tidak perlu mengotak-kotakkan bahwa, oh si disabilitas netra dia harus bekerja yang pekerjaannya ABC, tidak perlu. Tapi menurut saya semua pekerjaan bisa mereka lakukan asal setara, dan kita memberikan, reasonable accommodation atau akomodasi yang layak. Apa itu akomodasi yang layak? Misalnya saja, mmm, tunanetra bisa nggak sih jadi admin gitu ya? iya, iya, Gimana? Kan komputernya, dia nggak bisa baca gitu ya. mmm, Mmm, ya kita yang harus kita fasilitasi berarti kita harus menyediakan komputer yang ada pembaca layarnya, di mana si tunanetra itu bisa mengakses file-file yang kita berikan dan mmm, melakukan tugas-tugas administratif yang harus dia kerjakan, gitu. Itu yang memang harus kita, fasilitasi, itu yang dukungan itu yang iya, harus kita lakukan
sebagai untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Oke. Lingkungan kerja yang inklusif itu luas gitu ya, dan sebenarnya nggak terlalu mahal. Sebenarnya bagaimana kita memodifikasi, contoh misalnya ruang kerja yang sempit. Ruang kerjanya sempit nih, nggak bisa gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah pengurangan meja atau kursi ya. Ada hal-hal yang sebenarnya, bisa kita lakukan, namun yang perlu dibangun itu adalah bagaimana pemberi kerja dan juga masyarakat memahami siapa itu penyandang disabilitas, apa itu yang bisa mereka kerjakan gitu. Oke. Jadi, ternyata hambatannya adalah pemahaman masyarakat sendiri ya terhadap, teman-teman disabilitas ini. Betul Nah, betul. berkaitan dengan ratifikasi konvensi ILO 190 Mbak Reta dan juga rekomendasi 206, bagaimana sih bentuk diskriminasi yang dialami oleh teman-teman, diskriminasi dan ketidakadilan ya, serta pelecehan dan kekerasan yang masih dialami oleh teman-teman, disabilitas gitu ya, khususnya di dunia kerja itu seperti apa Mbak Retno? Mmm, kalau kami sih lebih melihatnya, mungkin kekerasan itu nggak selalu hal yang tindakan yang keras atau perkataan yang keras ya, Iya. tapi, kekerasan itu bisa pengabaian. Misalnya saja begini, ada seorang penyandang disabilitas yang diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan, namun dia tidak diberikan pekerjaan, gitu. Jadi ketika saya tanya, "Ini kamu ngapain kerjanya di sini?" "Nggak tahu, saya cuman disuruh duduk aja setiap hari di sini, nggak dikasih kerjaan apa-apa." "Loh kok bisa?" Gitu. Terus, Mmm. "Kamu nggak ngapa-ngapain di sini?" "Nggak tahu." Sebenarnya bagi saya ini adalah salah satu bentuk pelecehan atau sebenarnya kekerasan secara tidak langsung. Karena teman disabilitas ini akan jadi merasa Mmm, lebih minder, lebih merasa, "Aduh kok nggak nyaman ya," kan kalau misalnya kita dikasih, tugas, disuruh bekerja, disuruh datang, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Mmm. Itu kan nggak banget gitu, hanya karena kita disabilitas. Atau mungkin juga ada lagi yang saya pernah mendengar satu satu cerita nih, ini perempuan kebetulan, teman saya ini perempuan, dia bekerja sebagai ASN ya, Mmm. dan, mmm atasannya gitu yang laki-laki itu melecehkan secara perkataan. Mmm. Aduh gitu, ya namanya di kantor ya Mbak, kita mungkin, mesti pakai kadang ada tugas yang kita harus pakai rok gitu ya, Iya. dilecehkan gitu. Wah ini, putih banget ya, gimana ya kalau yang nggak kelihatannya, yang kelihatannya aja udah begini, ya kayak gitu-gitu kan. Nah, Iya. sementara karena teman saya ini, punya, penyandang disabilitas dan itu juga bosnya gitu, jadi kan merasa mau marah takut ya, Iya. nanti disangkanya, aduh, disabilitas begini-begini gitu ya. Kita nggak marah juga kesal gitu ya, ya seperti itu. Atau ada juga teman saya yang disabilitas juga, mmm, katanya sih mau, dijadikan, resepsionis, tapi ditaruh di lantai bawah, di basement Mmm. ruangannya, di mana di situ malah dia sendiri yang perempuan, yang lainnya laki-laki. Sementara dia bilang ke saya, "Ini kok saya malah ditaruh di basement ya? Padahal saya katanya jadi staf resepsionis, terus Iya. saya mau terima tamu di mana?" Gitu. Iya. Ya, saya kurang paham, tapi, banyak hal-hal yang seperti ini yang terjadi. Selain itu, kami juga rata-rata, tidak dipromosikan. Jadi, sekali kita menjabat posisi A, itu terus sampai Iya. kita keluar, gitu. Iya. Padahal Tid kan disabilitas juga punya hak yang sama ya Mbak untuk Justru bisa menurut saya, teman-teman mendapatkan disabilitas ini promosi. butuh promosi, Mmm. butuh, jenjang karir juga. Karena pada dasarnya, ya, tinggal dilihat aja gitu kalau menurut saya, bagaimana, kinerja mereka, gitu. Saya nggak yakin dari sekian penyandang disabilitas tidak ada satupun yang punya kinerja baik gitu ya, karena, bagi saya kemampuan semua orang itu sama gitu loh, tergantung dari intinya gini, disabilitas atau tidak, itu tidak menjadi ukuran seseorang bisa melakukan tugas A. Contohnya misalnya tunanetra sebagai, customer care officer. Nah, yang non tunanetra atau non disabilitas juga menjadi customer care officer. Mungkin, eee, apa, kinerjanya sama gitu loh. Tapi kadang-kadang karena yang satu tunanetra, yang satunya non disabilitas, dianggap teman non disabilitas ini
bisa lebih melakukan lebih banyak dibandingin teman tunanetra. Sehingga biasanya yang diangkat jadi leader itu bukan yang tunanetra. Padahal Mmm. sebenarnya mungkin teman tunanetra lebih punya kepemimpinan gitu, tapi ya itu, kami kadang-kadang, untuk promosi masih, ya jauh lah ya Iya, untuk teman-teman disabilitas. oke. Berkaitan dengan, ratifikasi konvensi ILO 190 dan rekomendasi 206 Mbak Reta, apa masukan Mbak Reta ya mewakili PPDI gitu ya, kepada pemerintah mengenai kebijakan dan tanggung jawab pemerintah, dalam mewujudkan dunia kerja yang terbebas dari praktek pelecehan dan kekerasan khususnya untuk teman-teman disabilitas? Eee, ya, kami sangat merekomendasikan agar, konvensi ini juga dapat diratifikasi, karena, seperti yang kita sudah tahu gitu ya, ketika kita meratifikasi suatu konvensi internasional, berarti kita juga harus, mengharmonisasinya dalam undang-undang peraturan-peraturan kita. Mmm, Dan, saya sangat berharap, dengan adanya ratifikasi, konvensi ini dan, nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang pastinya akan comply dengan, ini dan iya, hal ini akan jauh memberikan perlindungan kepada kami penyandang disabilitas yang mana, kami adalah, salah satu, masyarakat yang rentan dengan, praktek-praktek, diskriminasi dan pelecehan gitu ya. Pelecehan ini kan tidak selalu harus, hal-hal yang negatif gitu, tapi kadang-kadang ya seperti tadi saya bilang gitu, dengan kita tidak dipromosikan atau, dengan, tidak diterimanya kita, itu juga bentuk, kekerasan. Bahkan ada di antara kami yang mungkin mengalami kecelakaan kerja dan menjadi penyandang disabilitas ya, itu di-PHK. Bagi saya itu bentuk dari kekerasan iya, juga betul. gitu ya dan, hanya karena kami menjadi become disabled gitu ya, kami jadi nggak boleh bekerja gitu. Padahal sebenarnya taruhlah mungkin, kecelakaan itu menyebabkan salah satu bagian anggota tubuh kami yang mengalami impairment gitu ya, kerusakan gitu ya. Misalnya kaki kami yang jadi tidak berfungsi, tapi tidak menjadikan kami tidak bisa berpikir lagi, atau mungkin mata kami yang mengalami hambatan penglihatan, tapi itu tidak menyebabkan, kami, tidak bisa menggunakan indera-indera atau kemampuan-kemampuan kami yang lain gitu, itu tidak selalu seperti itu. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan tidak dapat kami lakukan seperti sedia kala, namun kan bisa ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kami lakukan, jadi, harapan saya, tidak ada lagi, kata-kata misalnya jika Anda jika pegawai mengalami cacat permanen atau disabilitas itu, di-PHK bagi saya itu, apa ya, siapa sih gitu ya yang mau mengalami kecelakaan kerja gitu kan ya, Iya, dan itu bagi saya sangat-sangat tidak adil. oke. Jadi, apa namanya, konvensi ILO 190 dan juga rekomendasi 206 ini memang tidak mengecualikan disabilitas ya, Mbak Reta ya? Memang sebaiknya tidak mengecualikan disabilitas, tapi disabilitas bisa terlindungi gitu ya dengan ratifikasi konvensi ILO dan juga rekomendasi 206, harapannya begitu ya, Mbak Reta? Iya, betul sekali. Ketika rekomendasi dan konvensi ini diratifikasi, maka kami yakin, penyandang disabilitas akan jauh lebih terlindungi dan Betul, betul. kami bisa mendapatkan hak kami, seperti, masyarakat lainnya. Oke. Ini closing statement yang sangat lugas dan jelas, clear dari Mbak Reta bahwa disabilitas, bisa terlindungi jika Konvensi 190 dan juga Rekomendasi 206 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih Mbak Reta sudah bersedia hadir di podcast Data Akademi hari ini. Kita jadi banyak tahu ya tentang, apa saja yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas dan juga, harapan, dari teman-teman disabilitas melalui PPDI. Semoga konvensi ini bisa segera diratifikasi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Data Academy selanjutnya.